Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Jadi ini sebenarnya video lanjutan dari modif frekuensi gacun itu ya. Ya, sini ya awalnya sih sudah saya bikin ya dari mulai penjelasan proses ya, kira-kira cuplikannya seperti ini ya. Nih, dua ini kira-kira ya. Bah, itu ya gimana ya hasilnya lo gini banget loh. Eh, gini ini saya jelaskan ya, ini cerita aja ya apa yang saya alami. Jadi saran saya kalau udah puas dengan hasil SMS kalian, SMS gacun, ya nggak usah dimodif, gini aja lah. Itu aja gitu loh, nggak usah dimodif kayak saya ini. Dan ini ujung-ujungnya file kok, jadi nggak usah. Awalnya sih saya sempat sempat menyangka kalau yang rusak itu ya gacunnya ya. Cuma setelah saya cek frekuensinya ya dapat emang di segitu. Terus sempat saya gonta-ganti resistor, jadi main di 22 kHz pada awalnya, main di 120 kHz, terus saya ubah lagi di resistor lebih rendah lagi. Terus anehnya pertama ya hasilnya oke, voltasenya dapat di 64 itu maupun di frekuensi rendah banget. Ini kan frekuensinya dapat 22 kHz di 7,5 ohm 7,5 kilo ohm. Sempat saya ubah sampai 10 kilo ohm, dan ya gitu voltasenya tetap aja di 64 volt DC. Terus apa tuh ampernya itu loh ya, mengecewakan banget memang. Cerat gitunya ya, apa tuh semburan percikan listriknya itu ya, itu memang ya kalau dilihat dari sepintas itunya aja sih besar ya. Cuma ampernya itu loh, waktu saya tes buat nih AVO multimeter nih, itu nggak sampai bunyi titit yang menandakan di atas 10 ampere plus ya, itu nggak sampai bunyi. Bahkan ampernya 1 ampere aja nggak ada. Itu pusing saya, udah modif ini modif itu. Terus anehnya ini kan cuma dapat 10 lilit. Ini kalau kalian tahu, ini sebenarnya ini yang gede nih sekunder. Ini sekunder ya, kayak gini tuh sekunder. Nah ini sekunder nih gede ini ya, entahlah menurut kalian gede banget. Dan primernya cuma 10 lilit bagian dalam aja. 10 lilit tuh, 10 lilit saya pakai di 23 kHz. Yang pada dulunya sebelum saya modif itu dapat di 39 lilit aja getar feritnya, dan lampu dopnya nih nyala-nyala ya, yang menandakan kalau ininya apa, yang menandakan kalau ininya kurang lilitan ya. Ini 10 lilit loh, main di 23 kHz atau gacun asli, maksudnya frekuensi bawaan gacun real yang harusnya dapat 40 lilit, ini cuma 10 lilit, enggak getar. Dan ampernya super low yuk. Ada ini sebenarnya sih bisa sih buat ini saya hidupkan ya, 10 lilit loh. Ini lampu depannya saya gini kan biar kelihatan 10 lilit. Awas satu tuh, normal sih, ya normal kalau hidupnya sih bisa. Ini saya lihat voltas. Untung nggak jatuh, untung nggak pecah. Ngeri banget. Gimana ya taruhnya gini. Ini maklum berantakan karena emang saya pusing mikirin itu ya. Jadi entahlah, ini yang kalau menurut saya yang nggak beres ini feritnya ya, mungkin sih.
Tapi kok Ferit kalau rusak sih, tapi nggak tahu juga sih ya. DC terus ini saya hidupkan terus saya tes volasenya 63 volt DC. Terus ini pakai 10, ini pakai resistor 10 kilo ohm. Jadi kalau kita hitung-hitung frekuensinya di bawah frekuensi bawaan gacun, yaitu 23. Jadi ini di bawahnya lagi. Dan anehnya harusnya kalau udah di bawah 23 aja dapat 40 lilit, apalagi di bawahnya harusnya lebih banyak. Cuma ininya ya nggak getar gitu loh. Ya mungkin nanti yang beranggapan kalau ini berhasil sih. Cuma setelah kita lihat ampernya tuh loh, ampernya berubah, lemah banget. Oke, ini di skala ampere, bukan miliampere ya. Coba. Nah, oh itu dapat 4 ampere. Tuh, dopnya sok-sok nyala, sok-sok enggak. Kadang-kadang nyala, kadang-kadang enggak. Ampernya dapat 4 ampere dan Feritnya coba dengar. Kalau bunyi, ini saya dekatkan, mic-nya saya dekatkan kali ya. Saya dekatkan. Bunyi berubah. Sudahlah, ini gimana? Bunyi. Jadi kalau saya tinggikan, ini memang nggak bunyi sih buat Feritnya ya. Cuma ampernya bakal semakin rendah lagi. Ini tadi kan dapat 4 ampere ya. Lampu dopnya kadang nyala, kadang enggak, gitu sih. Kadang nyala, kadang enggak. Jadi dalam kurung gimana ya? Ya segitu loh. Enggak maksimal gitu loh hasilnya. Ini saya pegang juga nggak panas Feritnya. Sama sekali enggak. MOSFET-nya ini pakai IRF 460 ya. Dan saya juga sempat nonton video Mas Fadolinet. Kalau punya dia kan yang menyebabkan gitu kan, kalau nggak salah itu di bagian MOSFET-nya ya. Nah, saya ganti MOSFET-nya ini bawaan gacun, ya tetap aja lemah. Panas juga ya, hangat dikit banget. Ini harusnya nyala loh. Kalau ini normal ini harusnya nyala, tapi dapat 5 ampere pada sebelumnya aja. Walaupun threadnya nggak sebesar ini, tapi ampernya dapat 10 plus. Kita main short gini ya. Kalau nggak salah pada video pembuatan SMPS ini, walaupun threadnya nggak besar, tapi waktu di shortkan teleponnya bunyi, yang menandakan ya kalau ampernya dapat 10 plus. Dan ini aja gini ya. Sebentar, ini saya coba tanpa pakai dop ya. Saya jeda dulu ya. Oke, sekarang kita hidupkan lagi. Oke, sekarang kita putuskan buat lampu dopnya ya. Jadi kita sambung ini langsung. Ini bahaya sih kan. Langsung listrik soalnya. Oke, sekarang kita coba short kan. Ini langsung dari sini ya, karena memang kabelnya tadi saya lepas. Tuh, kalau kalian lihat ampernya tetap aja dapat 5 ampere. 5 ampere ini short habis ya. Jadi gimana ya? Ya kalau tegangannya udah 0 volt, ini udah pasti 0 volt kalau kita shortkan langsung gini ya. Cuma dapat 5 pun itu sulit, dan Feritnya udah menjerit-jerit lah. Mungkin ya, ini kalau saya pokoknya menyimpulkan, saya rasa ini yang rusak ya memang si Feritnya sendiri ya.
Tapi memang kalau dipikir-pikir agak sulit sih. Ferrit rusak itu kan kayak inti kayak apa ya? Kayak besinya trafo rusak kan sulit juga. Tapi ini sudah saya tes ya untuk gacunnya sendiri, frekuensinya tetap dapat di segitu waktu saya tes ya, dan nggak ada kerusakan. MOSFET-nya udah saya ganti-ganti juga nggak ada kendala. Terus ya gimana ya, pokoknya ini file gagal. Terus akhirnya SMS ini udah nggak guna lagi. Ya mungkin kapan-kapan saya akan update lagi ya, mungkin buat ganti apa ferritnya ya. Mungkin saya mau tes buat ferrit yang itu, yang saya coba tes buat modif itu ya, biar powerful. Ya gitu. Oke ya, terima kasih sudah menonton ya cerita pengalaman bacotan. Ini sebelum puasa jadi nggak apa-apa kalau toxic dikit ya. Oke, terima kasih sudah menonton, thanks for watching ya.